Oke, selamat datang lagi teman-teman di video tutorial unit operasi. Kali ini kita membahas chapter 16 evaporasi. Jadi evaporasi kan salah satu metode pemisahan ya atau bahkan purifikasi dari senyawa terlarut ya. Suatu aplikasi juga dari penggunaan heat atau panas dalam proses industri. Kita masuk mungkin langsung mengenal evaporasi ya. Ini evaporasi adalah special case dari heat transfer ke cairan mendidih yang terjadi begitu sering ya di industri kimia. Karena evaporasi itu kan efeknya adalah pengentalan ya, atau larutan yang lebih pekat, yang lebih kental. Itu penting untuk beberapa operasi seperti misal pengeringan ya, atau purifikasi yang emang membutuhkan jumlah pelarut yang rendah gitu. Makanya akhirnya sering diberlakukan sebagai unit operasi sendiri si evaporasi ini. Jadi evaporasi adalah pemekatan larutan yang mengandung solut yang non volatil. Jadi solutnya atau yang zat yang mau kita tarik dia harus non volatil, solventnya volatil gitu. Bahkan hampir selalu air gitu. Dan kita uapkan solventnya itu menggunakan panas. Ini ada beberapa tabel yang menampilkan perbedaan beberapa proses seperti drying, pengeringan. Ya, kalau pengeringan itu lebih lebih lama lagi dia sampai jadi padatan ya. Dia menguapkan semua cairan. Kalau distilasi ini produknya kita memisahkan dua fraksi yang lebih murni gitu. Dengan syarat dua-duanya adalah komponen volatile. Kalau kristalisasi produknya adalah kristal padat gitu ya. Jadi kita benar-benar menurunkannya di lewat batas kelarutan gitu. Di kita memainkan levelnya kelarutan kalau dikristalisasi. Itu perbedaannya. Oke. Nah, desain evaporator tentu dipengaruhi oleh karakteristik cairan yang bakal diproses. Gitu. Itu yang membedakan evaporasi dari sekedar heat transfer. Jadi harus diatur nih karakteristik cairannya. Karakteristiknya yang pertama misalnya di sini adalah konsentrasi. Ya, concentration. Kalau cairan makin tinggi konsentrasinya atau makin pekat, artinya densitas dan viskositasnya naik. Sehingga koefisien transfer panasnya akan turun. Kemudian titik didihnya juga bisa naik. Ini namanya boiling point elevasi. Ya. Kenaikan titik didih akibat kenaikan konsentrasi. Gitu. Kalau titik didih naik, berarti driving force dari delta T-nya berkurang. Kemudian bisa mencapai saturasi atau kejenuhan, sehingga kristal bisa terbentuk, sehingga tube-nya akan tersumbat, atau konsentrasinya tinggi, atau makin pekat. Yang kedua, karakteristik cairannya adalah foaming, tentang berbusa ya, tentang busa-busa ini. Kalau pada zat organik misalnya, eh, busa ini bisa terbawa oleh uap keluar, sehingga kehilangan produk. Bahkan busa yang parah bisa menyebabkan seluruh isi evaporatornya meluap. Itu. Solusinya yang biasa dipakai adalah adanya long tube vertical evaporator dengan kecepatan tinggi, dia memecah foam ya, memecah busa ketika ada baffle di separator nanti. Kemudian juga temperatur sensitivity, ya bagaimana sensitivitas produk terhadap suhu. Kalau kita punya produk farmasi, makanan biologis itu kan umumnya thermolabile ya, jadi nggak bagus kalau terlalu lama dipapar dengan panas. Bahkan kalau pada suhu moderat, suhu yang standar mungkin 50-60 itu juga ada yang bahkan bisa rusak gitu. Maka evaporasinya bisa dilakukan di bawah tekanan atmosfer atau pada kondisi vakum lah ya. Kalau pada kondisi vakum, titik didihnya akan lebih rendah. Atau pakai one straw evaporator. Yang mana resident time-nya akan sangat singkat dan juga bisa pakai falling film evaporator yang meminimalkan waktu kontak. Jadi intinya jangan sampai kena panas lama-lama. Atau kalau mau lama pun mainnya di tekanan vakum. Kemudian karakteristik dari scale atau kerak ya. Adanya deposit padatan pada permukaan tube sehingga hambatan termalnya naik. Overall heat transfer coefficient-nya turun, evaporator harus dibersihkan dulu. Penting juga melihat material of construction, ya, bahan konstruksinya. Kalau misalnya banyak larutan yang korosif, kita butuh material khususnya. Kita mungkin pakainya stainless steel atau nikel, tembaga, grafit gitu ya. Dan kalau materialnya mahal, ya makin mahal artinya U-nya juga tinggi ya. Sehingga nanti bisa digunakan untuk meminimalisasi luas area perpindahan panas. Dan berikutnya jenis-jenis evaporator yang paling pertama kita coba lihat adalah long tube vertical evaporator. Kita lihat kayak gini ya. Jadi ada feed-nya masuk, kemudian
apa namanya, kemudian dia akan masuk ke sini ya, ada steam yang memanaskan. Nah, nanti steamnya menjadi kondensat dan nanti ada konsentratnya keluar lewat bawah gitu. Jadi ini upward flow climbing film. Oh, dia naik, dia climbing film ya, dia upward upward flow, jadi naik arahnya lewat sini, jadi naik ya, seperti itu. Ini vapor outnya di sini. Tubular heat exchanger vertical, ini komponennya ada tube panjang 3-10 meter, diameternya 25-50 mm. Separator atau vapor space di atas, ini memisahkan entrainment di sini, yang memisahkan antara liquid dan vapor. Return leg untuk sirkulasi cairan. Ini return leg ya, sirkulasi cairan tadi. Jadi cairan encer ini masuk dari bawah ya, bercampur dengan cairan yang balik dari separator. Jadi cairan balik dari separator kayak gini, campur semua di bawah ya. Di dalam cup cairan dipanaskan, nih panaskan. Nah, sebagian menguap, campurannya naik jadi clumping film. Di separator kecepatan turun, cairan uap kepisah, vapor ke sana, nih turun lagi cairan, uap keluar ke atas, cairan balik sirkulasi ke bawah. Sebagian diambil sebagai thick liquor, sebagian nanti turun sini sebagai konsentrat. Ini kecepatan tinggi, berarti perpindahan panas besar, dapat memecah busa dengan baik ya, dan cocok untuk cairan yang tadi yang banyak foamnya. Terbatasannya ini beroperasi pada sirkulasi unit ya, hanya bisa beroperasi sebagai circulation unit. Ada recycle. Jadi produk akan terekspos panas berulang kali. Jadi nggak bagus bagi heat sensitive materials. Yang kedua ada long tube vertical evaporator yang downward flow atau falling film. Ya. Jadi kebalikannya, cairan masuknya dari atas, dia ngalir turun sebagai film tipis ya, gitu. Nanti dipisahkan oleh separator di bawah. Tantangannya ada pada distribusi cairan ke semua tube secara kritis gitu. Biasanya pakai perforated plate, jadi yang plate tapi ada bolong-bolongnya gitu. Atau spider distributor juga bisa. Itu secara umum ya. Jadi pakai perforated plate, jadi dipasangin plate dulu, nanti dibini plate-nya bolong-bolong gitu kan. Jadi nanti bisa tersebar secara merata di tubes-nya. Atau pakai spray nozzle juga. Jadi ini apa? Spray nozzle gitu ya. Jadi nanti disemprot. Mungkin ada beberapa nozzle, nyemprot gitu. Bisa 3, bisa 6 ya, bisa 5. Dia akan disemprot. Ya gitu. Sehingga bentuknya nanti falling film. Nah, syarat agar tetap berfilm maka perlu diatur Reynolds number-nya. Ber 4 kali flow rate per unit bagi viskositas lebih dari 2000. Kalau terlalu rendah, filmnya bisa bahkan bisa jadi kering, jadi dry spot. Keunggulannya nih one stroke operation, nggak ada sirkulasi, resident time singkat, pas untuk heat sensitive materials, dan bagi material viskos juga. Ada force circulation evaporator. Jadi dia pakai pompa sentrifugal ya. Pompa sentrifugal yang bawah ini dia membuat cairan mengalir lewat heat exchanger yang di sini ya, yang dipasang horizontal kalau di gambar ini ya. Tekanan statik di tube cukup tinggi sehingga tidak ada boiling di dalam tube. Cairan jadi superheated dalam tube. Ya. Jadi ini jadi superheated aja, nggak ada perubahan fasa ya. Lalu flash menjadi campuran cair uap saat keluar menuju vapor space. Ya, sini. Steam in jadi kondensat nih, cairan masuk feed in lewat pompa sini, dipanaskan dulu jadi superheated, masuk ke sini ya. Dan tidak ada di boiling karena cairan sengaja dijaga di bawah titik didihnya ya. Jangan diatur tekanan di sini kalau di sini ya. Keunggulan U-nya tinggi, efektif cairan viskos, salting liquors, dan bahan mengandung cenderung foaming, resident time singkat ya, seperti ini. Jadi pemisahannya di sini nanti. Terbatasnya pada biaya pompa dan gak cocok bagi produk yang paling heat sensitif. Karena ini agak disirkulasikan juga. Ada agitated film evaporator. Jadi satu cup besar berjaket dengan agitator internal. Ini ada agitatornya ya. Ini yang berputar di dalam.
menyebarkan cairan jadi film tipis turbulen di dinding dalam cup. Cairan masuk dari atas, ya di sini feed inletnya. Kemudian konsentrat keluar dari bawah. Nanti uapnya naik lewat ke separator sini. Pisahin vapor separator di sini. Vapor outletnya di sana. Hambatan panasnya dihitung dengan persamaan ini. Ya. Jadi jumlah blade-nya juga perlu diketahui, N-nya atau rotasinya, RPM dari agitasinya juga penting. Ya. Dia bisa menangani cairan sangat viskos, eh, ya perbedaan panasnya tinggi dan efektif untuk gelatin, rubber latex, antibiotik, dan fruit juices, tapi kapasitas kecil, ya, dan banyak biaya tinggi, banyak moving parts ya. Jadi maintenance-nya juga cukup intensif. Nah, ini kalau kita bandingkan antara one through dan circulation evaporator, kalau one through dia sekali lewat aja, resident time singkat, cocok untuk heat sensitive materials, dan rasio evaporasi per feet-nya terbatas karena sekali one through ya. Dan contohnya itu yang falling film atau agitated film. Kalau yang sirkulasi contohnya climbing atau forced circulation. Dia dari cycle berkali-kali, resident time pasti lama ya, karena dia berkali-kali dikontakkan. Ternyata dia bahaya sirkulasi kalau untuk produk sensitif. Jadi meski suhu bulk liquidnya rendah, misalnya karena vakum, kalau di set vakum kan suhu didihnya lebih rendah. Tapi sebagian kecil cairan itu bisa terperangkap berkali-kali dalam sirkulasi. Jadi terpapar suhu tinggi berulang itu juga bisa merusak keseluruhan batch. Gitu. Nah, di dalam evaporasi atau evaporator itu yang menjadi acuan performance ada dua, yaitu capacity dan ekonomi. Capacity artinya berapa kilogram air yang bisa diuapkan per jamnya. Kalau ekonomi berarti berapa kilogram air yang diuapkan dari berapa gram kilogram steam yang dikonsumsi untuk menguapkan, gitu ya. Jadi ekonomi, kalau ekonomi kilogram air per kilogram steam. Untuk single effect, ekonominya kurang dari 1. Biasanya 0,8 sampai 0,9. Itu udah bagus 0,9. Biasanya prakteknya akan lebih rendah karena ada heat loss. Ya kita tahu ada heat loss, juga ada BPE tadi, boiling point elevation. Ada kenaikan titik didih gitu ya. Kalau konsentrasinya makin tinggi. Jadi kan semakin diuapin berarti kan konsentrasi semakin tinggi gitu. Jadi kalau kita ngitung berapa steam consumption, berarti tinggal berapa kilogram capacity, berarti kilogram air per ekonomi. Ini steam consumption. Kalau capacity, ini kita bisa hitung dari ini aja ya, berapa key yang terjadi. Kalau dari key-nya kita tahu kan, kita tahu berapa ya, MCP delta T aja, dihubungkan aja pakai persamaan itu. Ini boiling point elevation, BPE, dan Duhring's rule. Tekanan uap larutan yaitu lebih rendah dari air murni pada suhu yang sama. Ini hukum Raoult. Konsekuensinya untuk tekanan yang sama, larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari air murni. Ya, tekanan sama ya. Nah, selisihnya namanya boiling point elevation atau BPA. BPE ya. Boil point elevation, kenaikan titik didih. Jadi selisih antara suhu larutan dan suhu air murni. Suhu didih, sorry. Suhu didih air larutan dikurangi suhu didih air murni. Yaitu menggambarkan boiling point elevation. Nah, nilai ini, BPI ini, pasti kan mengurangi delta T yang terjadi. Gitu ya. Kalau delta T-nya kan bisa aja cuma suhu yang steamnya dikurang suhu larutan. Kan kita mau menguapkan larutan kan, mau memindahkan panas. Tapi karena ada BPI maka harus dikurangin sama ini, selisih dari larutan dan air murni. Karena isinya kan air murni ya, gitu. Jadi kita pengen ngubah menjadi T larutan aja. Jadi T steam dikurang T air murni dikurang BPE. Gitu. Suhu air murni, maksudnya suhu didih air murni. Jadi BPA itu akan memakan driving force untuk heat transfer. Besarnya BPA ini tergantung larutannya. Kalau organik, encer kecil, ya sering diabaikan. Kalau NaCl pekat itu bisa beberapa derajat Celcius. Kalau NaOH 50% itu bisa sampai 80 derajat Celcius. Sangat signifikan, lumayan. Berikutnya During's rule ya. Kalau kita punya larutan pekat, berarti BPA-nya besar, maka BPA nggak bisa dihitung dari rumus sederhana. Kita paling pakai During's rule. Titik didih larutan adalah fungsi linear dari titik didih air murni pada tekanan yang sama. Jadi kalau kita lihat secara grafis, kita plot ya, suhu larutan, ya, boiling temperature of solution dengan suhu air, titik didih air. Maka kita akan dapat garis lurus untuk tiap konsentrasi yang berbeda. Jadi kalau kita ini contohnya pada NaOH ya, contoh pada NaOH.
Jadi kalau kita pengen tahu berapa solubility-nya, jadi pertama kita tekanan operasi dulu ya. Dari tekanan operasi kita bisa tahu berapa ininya ya, suhunya. Jadi pakai steam table ya, steam table, cari tekanan dan suhu itu ada berkaitan soalnya. Kalau tekanan vakum kan air nggak mendidih di 100 derajat Celcius gitu. Jadi boiling temperature-nya kita cari, baca sumbu X-nya, oh air di situ mendidih di suhu sekian. Kita tarik ke gas konsentrasinya. Jadi konsentrasinya berapa? Ya, misal NaOH berapa? Kalau ini contohnya NaOH ya. Tarik berapa, nanti ditarik garis ke samping itu adalah suhu solutionnya gitu. Kalau kita udah tahu suhu larutan, kita bisa hitung berapa BPI-nya. Itu pakai Doering's rule. Gitu. Oke, berikutnya liquid head. Ya. Di evaporator, cairan di dalam cup punya kedalaman tertentu ya pastinya. Dan cairan yang berada sekian meter atau Z meter di bawah permukaan pasti punya alami tekanan yang lebih besar. Ya. Kita tahu ya ada tekanan hidrostatik ya, tekanan vapor space tambah head cairan rho H atau rho Z. Kalau tekanan tinggi berarti titik didih lebih tinggi, gitu ya. Akibatnya, suhu didih rata-rata cairan dalam cup akan lebih tinggi daripada di vapor space, gitu. Sehingga mengurangi delta T lagi. Juga ada frictional loss ya. Kita juga pasti tahu ada friction loss dalam cup yang akan meningkatkan tekanan. Kalau kita lihat temperatur profile ya, di dalam cup, pada kecepatan rendah, cairan dipanaskan dari bawah kemudian mendidih. Ya. Jadi pada low velocity, distance above tube inlet, jarak di atas inletnya. Kalau jaraknya kecil berarti kan ada di atas, semakin ke bawah ya, makin mendidih sampai ke satu titik tengah cup di sini. Kemudian suhu naik, titik maksimumnya adalah di B sini. Turun sedikit saat flushing atau perubahan jadi uap terjadi. Ada zona non boiling di bawah di sini. Dan ada zona boiling di atas. Kalau kecepatannya tinggi, yang high velocity, cairan hampir tidak mendidih dalam cup. Ya, dia nggak sampai. Jadi dia jadi superheated. Flash sampai terjadi di ujung atas cup. Ya, di B aksen sini. Suhu naik hampir linear hingga B aksen turun ke vapor space. Gitu. True net temperature drop, berapa delta T netnya adalah ini. TS min T. Sama, tinggal dikoreksi sama BPA juga bisa sebenarnya. Berikutnya, untuk single effect evaporator, enthalpy balance kita seperti ini ya. Secara material balance, MF sama dengan M plus MF per min M ya. Ini liquid plus vapor keluar sama dengan feed masuk. Ini kan MF ini feed masuk ya. Feed masuk. Terdiri dari liquidnya berapa? Nih vapor yang keluar. Vapor yang keluar kan berarti feed dikurangin dengan liquid yang tersisa kan gitu. Itu vapor yang keluar. Untuk solid maka kan tinggal dikalikan saja yang feed ini yang ada di feed berapa itu sama dengan jumlahnya sama ya. Kayak gitu. Steam side enthalpy balance. Jadi kita lihat enthalpy balance dari sisi steamnya. Steam masuk sebagai uap jenuh ya. Saturated vapor, kondensat keluar, superheat kecil diabaikan, subcool kondensat diabaikan. Jadi dia dalam kondisi selalu jenuh ya dalam saturated. Maka QS adalah ini ya, panas yang dihasilkan steam. Kita lihat HS min HC-nya juga atau bisa langsung dari panas laten ya, kalor laten ya. Kalau liquor side-nya kita lihat seperti ini persamaan enthalpy balance. Kasus yang paling sederhana kita heat of dilution diabaikan. Misalnya larutan gula, garam encer atau pulp, itu heat of dilution-nya kecil. Maka enthalpy dihitung dari CP dan temperatur aja. Panas total di sisi liquor, di sisi cairan adalah panas dari preheating feed tambah panas dari evaporasi itu sendiri. Q sama dengan QF tambah QV. QF itu adalah MF ya, feed ini MCP delta T, QV juga. Ini pakainya kalau evaporasi berarti pakai kalor laten, maka tinggal dijumlah aja. Ada flash evaporation, jika feed masuknya lebih panas dari titik didih, maka sebagian feed bakal langsung menguap, ya, jadi flash evaporasi. Ini bonus evaporasi tanpa butuh steam. Gitu.
Kasusnya yang berikutnya adalah appreciable heat of dilution. Jadi kadang nggak bisa diabaikan heat of dilution itu. Jadi kita pakai enthalpy concentration diagram. Ini ada, oh nggak ada diagram ya. Jadi perlu dicari namanya enthalpy concentration diagram untuk larutan seperti NaOH, H2SO4, CaCl2. Ya ini heat of dilution signifikan karena ada interaksi ion solvent. Persamaan sebelumnya ini nggak valid ya, nggak bisa dipakai sesederhana itu. Kita pakai ini. Jadi ini caranya, X-nya ada konsentrasi, sumbu Y-nya ada spesifik enthalpy, ada isotherm, itu garis pada suhu konstan, nanti H-nya bisa dibaca pada diagram. Ini ya, jadi kalau tadi eh, yang heat dilution yang harus diperhatikan, maka dibutuhkan suplementari atau tambahan berupa enthalpy concentration diagram. Gitu. Nah, berikutnya ada multiple effect evaporation. Jadi tadi kan single effect ya. Kita mau lihat multiple effect. Kalau pada single effect 1 kg steam bisa menghasilkan ya evaporasinya kurang dari 1 kg gitu. Dimana ekonominya pasti kurang dari 1. Karena latent heat steam itu dipakai sekali terus dibuang di kondenser. Triknya yang kemudian dikembangkan adalah menggunakan vapor atau uap dari evaporator yang pertama sebagai steam untuk evaporator kedua gitu. Nah, syaratnya agar vapor dari evaporator pertama bisa dipakai sebagai steam di efek yang kedua adalah tekanan di efek yang kedua harus lebih rendah, sehingga titik didihnya juga lebih rendah. Ada driving force delta T dari vapor 1 ke liquid di efek 2. Yang kedua, tekanan turun dari efek 1 ke efek yang terakhir, ya, dari efek 1 ya, ke efek 2 ke efek 3, ini harus turun terus tekanannya. Dan efek terakhir biasanya ada di bawah atmosfer atau tekanan vakum dengan bantuan kondenser dan ejector. Jadi ada kondenser di sini ya, dan ejector yang membuang. Penomoran efek selalu dari tekanan tinggi ke rendah. Jadi direction of decreasing pressure, bukan of liquid flow. Jadi vapor yang dipakai ini sebagai steam ya untuk ini. Syaratnya tekanan harus selalu turun. Itu aja intinya. Nah, kalau kita lihat secara analisis capacity and economy, setiap efek kan pasti capacity-nya segini ya. Gitu. Karena Q1-nya hampir sama dengan Q2 ya. Jadi panas dari vapor efek 1 masuk ke efek 2, maka kita bisa tulis seperti ini. Jadi nanti kita akan dapat area semua efek dibuat sama ya. Jadi nanti kalau di dalam prakteknya luasannya itu sama semua. U1 delta T1, U2 delta T2 sama dengan Q per A. Jadi delta T di tiap efek berbanding terbalik dengan U-nya. Ya. Efek yang punya U rendah akan punya delta T yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat ekonominya, itu ekonomi efek terhadap ekonomi ya, itu tinggal N-nya, jumlah efeknya, dikali dengan ekonomi ketika dia single. Triple effect itu ekonomi bisa 3 kali lipat, untuk large scale ekonomi bisa sampai 5 sampai 8. Kalau capacity dari N effect itu hampir sama dengan single effect dengan area sama. Jadi yang jadi paradoks ya, atau yang menarik adalah menambah efek itu meningkatkan ekonomi tapi tidak meningkatkan capacity. Jadi ini semacam trade-off juga ya. Pertimbangan apakah walaupun secara ekonomi ya, ekonomi itu meningkat 3 kali lipat. Artinya lebih efektif secara ekonomi, tapi secara capacity itu tidak meningkat ya. Kalau multiple effect apakah ada efek terhadap BPE-nya, terhadap boiling point elevation-nya? Kita lihat ya. Di konfigurasi single, kalau ada delta T-nya segini, BPE losses-nya 76, maka delta T efektifnya 105. Kalau kita lihat semakin banyak efeknya, total BPE losses-nya semakin banyak. Artinya delta T efektifnya makin kecil. Jadi makin banyak efek, total BPE loss-nya makin besar. Kapasitas bisa berkurang lebih dari yang diperkirakan. Walaupun secara hitung-hitungan teoretik seperti tidak ada pengurangan gitu. Bahkan dalam extreme case,
jika total BPA dari semua efek lebih besar dari total delta T yang ada, multiple effect tidak mungkin beroperasi. Jadi BPA-nya dari semua efek lebih besar daripada total delta T yang ada. Ya, berarti kan secara total, secara overall energy balance gitu kan, delta T-nya nggak ada driving force. Kayak gitu. Kita lihat ya ini, temperature drop-nya, terus ada boiling point elevasinya, semana ya, semakin banyak. Ya. Makin banyak efek, semakin banyak boiling BPI-nya, makin kecil, wilayah yang putih-putih ini semakin kecil, yang delta T efektifnya. Metode feeding, kalau kita punya multiple effect, ada yang forward feed, jadi searah dengan steam. Seperti ini misalnya feed, nanti dari sini feednya masuk ke yang kedua, ketiga, dan keempat, ini yang forward feed. Paling umum ya, dan biasanya dipakai di feed yang cair, mudah mengalir, dan nggak butuh pompa. Ada yang backward, dia berlawanan dengan steamnya. Ini dipakai kalau misalnya thick liquor sangat viskos, kecepatan konsentrasi tinggi di efek yang suhu tinggi. Jadi ini dibalik ya. Jadi feednya ke sini, nanti masuk ke sini, masuk lagi ke sini dan seterusnya. Ada yang mix feed, jadi kombinasi. Ya, jadi ada yang di sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, terus masuk ke sini. Ya ini feed mix feed ya dia. Bisa bisa kompromi ya antara forward dan backward. Ada yang paralel. Jadi masuk langsung ke tiap efek. Dipakai kalau crystallizing evaporator. Jadi ini evaporasi, ini evaporasi, ini evaporasi, evaporasi gitu. Oke, kemudian optimum number of effect. Makin banyak efek tentu ekonomi naik, biaya steam turun, tapi biaya investasi tentu aja capital cost-nya akan naik. Lalu kita butuh titik optimum kan ya. Kita butuh titik optimum. eh Kalau total annual cost berarti kan capital cost tambah steam cost. Secara empirik, biaya per meter persegi luas bisa turun dengan ukuran economic of scale. Optimum kan biasa 3-7 efek ya kalau di industri besar. Kalau kita menghitung berapa multiple effect-nya, untuk N effect lebih banyak unknown dari yang bisa diselesaikan. Jadi kita pakai metodenya iteratif ya. Pertama kita assume dulu suhu boiling di tiap effect-nya berapa misalnya. Jadi delta T-nya diproporsionalkan dengan U. Kemudian hitung dari enthalpy balance, berapa massa steam-nya, flow rate-nya, konsentrasinya, hitung area tiap effect ya. Jadi kita hitung A-nya berapa. Kemudian apakah areanya sama semua? Kalau nggak sama semua, kita ganti tebakan awal atau asumsi suhu awal. Jadi ini lakukan iterasi ya, untuk mendapatkan area efek yang sama semuanya. Berikutnya vapor recompression. Jadi alternatif multiple effect adalah, alternatif dari kita melakukan multiple effect selain multiple effect adalah kita mengambil uap yang keluar dari evaporator, dinaikin tekanannya, jadi direkompresi. Jadi titik kondensasinya naik bisa dipakai sebagai steam untuk evaporator yang sama. Ini multiple effect yang infinite. Jadi kalau kita lihat di circulating pump nih, gitu. Mana feednya masuk, feed masuk, kemudian ke sini dimasukin heater, kondensatnya keluar. Nanti di sini ada make up steam di sini. Ya. Kemudian ada kompresor, ini naikin tekanannya seperti ini. Masukkan lewat sini. Ada make up steam juga, panasin, ya. Ini yang thick liquornya naik, ini yang vapornya dikompresi, naik tekanan jadi steam. Jadi namanya vapor recompression. Ada dua cara, ada mechanical recompression, ya. Jadi kompresornya itu memampatkan uap, bisa pakai sentrifugal atau positive displacement. Kalau tekanan naik, suhu kondensasi naik, kurang lebih 5 derajat Celcius ya, di atas titik didih. Uap terkompresi, masuk ke steam chest, mengembun. Ya ini intinya dia berperan ya dalam proses evaporasi. Vapor yang terbentuk dikompres, ini siklusnya berulang. Secara ekivalensi ekonomi dia setara dengan 10-15 effects. Dan bisa dipakai kalau larutan encer atau air murni. Jadi BPI-nya kecil, jadi banyak dipakai di desalinasi air laut atau konsentrasi larutan radioaktif encer. Keterbatasannya tetap tidak cocok untuk BPI yang besar, karena kompresor butuh delta P yang sangat besar. Yang kedua, rekompresi bisa dilakukan dengan thermal recompression dengan suhu ya. Jadi steam bertekanan tinggi dari boiler itu sebagai motif steam dalam jet ejector. Jadi dia akan menarik uap bertekanan rendah dicampur dan hasilnya
steam yang campurannya menengah gitu. Dia tetap di sini dia pakai jet ejector yang tekanan tinggi gitu. Tapi ini tidak sesederhana mechanical recompression karena efisiensi dari jet ejector itu rendah dan tidak fleksibel terhadap perubahan kondisi operasi serta lebih murah ya, lebih murah karena tidak ada moving parts. Tidak pakai pompa-pompaan. Jadi dia pakai jet ejector aja. Dan cocok untuk tekanan vakum. Oke, itu mungkin kita review materinya. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan latihan. Ya, kita lihat latihan-latihan. Yang pertama dari soal 16.1 ya. Larutan of organic colloid in water is to be concentrated from 8 to 45% solid in a single effect evaporator. Kita punya single effect evaporator ya. Kemudian steam is available at the gauge pressure of 1 atm. Ini sekitar 1 atm ya, atau tekanan atmosfer di 120 derajat Celcius. A pressure 102 mmHg absolute is to be maintained in the vapor space. This correspondent to a boiling point of water of 51.7 degree Celsius. Ya ini tekanan ini sama dengan boiling point of water segini tekanannya. Jadi udah dikasih ya data steamnya. The feed rate to the evaporator 20.000 kg per jam. The overall heat transfer coefficient can be taken. Diketahui the solution has a negligible elevation in boiling point. Jadi BPE-nya diabaikan. And a negligible heat of dilution. Calculate the steam consumption, the economy, and the heating surface required if the temperature of the feed. Nah, jadi kita suruh ngitung steam consumption, economy, the heating surface A-nya berarti ya. Kalau temperatur dari feed-nya diketahui segini. The specific heat. Nah, specific heat-nya diketahui, and the latent heat of vaporization may be taken equal to that of water. Jadi disamain dengan air aja ya. Radiation losses may be neglected. Oke, ini sebenarnya bisa cukup sederhana ya. Kita kalau kumpulin data, kita punya data untuk feed ya. Feed kita masuk dengan laju 20.000 kg per hour. Kemudian kita pengen naikin dari 8% ke 45% solid. Kan gitu. Untuk steam yang dipakai sebagai heating medium itu 1,03 atmosfer gauge ya. Pembacaannya seperti ini. Atau kalau kita pakai absolut sekitar 2,03 atmosfer absolut. Dengan suhu steam adalah 120,5 derajat Celcius dan latent heat-nya berapa nih? Latent heat-nya nggak diketahui ya di soal, tapi kan diminta samakan aja latent heat of vaporization kita ambil sama dengan air gitu ya. Sebentar. Oh bukan. Steam itu kita bisa cari ya. Ini dari data steam table aja di suhu segini ini 120. Bukan gitu. Ini 120,5 derajat Celcius. Jadi kalau ini dari steam tables. Di steam tables silahkan dilihat nanti berapa ininya. Ini 2200 misalnya kilojoule per kilogram. Itu data steam. Kemudian untuk vapor space-nya, tempat kita menguapkan atau ruang utama dari evaporator, ya, vapor space-nya itu berarti kan 102 tekanan ya, 102 mmHg absolut. Ya. Ya, dengan suhu diketahuinya 51,7 derajat Celcius. Dan nah ini baru penguapannya ya vaporisasinya adalah heat of vaporization diambil sama dengan air. Misalnya 2376. Ini kalian cari ya nanti sebenarnya. Gitu. Kemudian U-nya diketahui 2800 watt per meter Celcius. Kemudian CP-nya juga diketahui ya, bahkan 3,77 kilojoule per kilogram dari Celcius. Oke. Kilojoule per kilogram. Ya betul. Kalau inputnya adalah 8% dengan laju alir 20.000, berarti berapa
laju alir kalau 45%. Berarti kan kita pertama lakukan dulu mass balance ya. M dikali 45%, 0,45, itu kan harus sama dengan 20.000 dikali 8% kan, 0,8. Gitu. Jadi kita akan punya nanti yang akan keluar sebagai thick liquor ya, itu adalah yang 45% ya. Itu berarti 3,556. Ini nanti dihitung sendiri aja. Gitu. Dengan delta T, berapa delta T-nya? Kita pengen dari 51, dari steam 120 ke 51,7 ya. Delta T-nya kan berarti 120,5 dikurang 51,7, which is 68,8 derajat Celcius. Gitu. Oke. Jadi panas dari steam itu kan dipakai untuk manasin feed ya. Dari suhu masuknya feed ke suhu biasa T ya. Kemudian untuk menguapkan air juga. Ditanya pertama adalah tentukan steam consumption. Jadi yang pertama ada T masuknya, T feednya adalah 51,7 derajat Celcius. Ingat ya, alur penggunaan steam tuh gini. Ini feed. Gimana cara kita ini? Pertama dari feed ke titik didih gitu ya. Nah, dari titik baru ke vapor. Ini alurnya. Nah, kalau TF-nya sudah sama, ini kan sama dengan T ya. Jadi tidak butuh preheat, tidak butuh panas atau QF-nya 0 gitu. Berikutnya adalah berikutnya baru kita hitung yang tadi persamaan ada ya, yang di sini nih. Yang enthalpy balance. Nah, ini. Sebenarnya kita pakai ini ya. Sorry. Nah, dari situ kita berarti hitung berapa Q yang dibutuhkan untuk menguapkan ya. Untuk menguapkan berarti kan dari mana nih? Ini. Berarti kan dia W kali atau enggak sih? M kan dia udah ini ya, udah ngandung ini ya 232200 2376 itu udah per kilogram. Oh, kilojoule per kilogram. Sekian kilojoule. Ini ya. Nah, kita kalikan tidak dapat kayak gitu. Jadi berapa steamnya? Ya, steamnya berarti kan tinggal Q per ini aja ya. Nah, ini consumption of steam. Kemudian kalau ekonomi tadi kan berapa kilogram air yang diuapkan per kilogram steam dikonsumsi. Kayak gitu. Berapa kilogram air yang diuapkan? Ya. Kita harus tahu dulu berapa kilogram air yang diuapkan. Berarti kan 20.000 dikurang 3.556. Air diuapkan, yaitu berarti kan 20.000
kurang 3556 gitu. Kilogram per jam. Nah, ini nanti ini yang dimasuk di sini itu adalah 20.000 dikurang 3556 dikali ini ya, lambda V. Ekonomi berarti kan ya tadi ya 20.000 dikurang 3556 dibagi steam yang dipakai. Nah, kayak gini. Kemudian apa yang ditanya satu lagi? And the heating specific. The heating surface. Nah, harus A yang ditanya. Udah A kan tinggal berarti I per U delta T. Kayak gitu. Delta T-nya ini udah ada nih. 68,8 derajat Celcius. Ini lakukan untuk semua jenis ini ya, semua jenis. Kalau soal B misalnya, ya. Soal B itu kan TF-nya adalah 21,1 derajat Celcius. Berarti kan bakal ada QF. QF-nya kan berarti M, ya, MF, gitu, yang 20.000, CP, delta T. Dengan delta T-nya adalah, ini delta TF lah. Itu dihitung dulu. Nanti Q-nya berarti QF ditambah, gitu kan? Ditambah 20.000 kurang 3556 kali lambda V. Gitu. Nanti baru hitung MS adalah Q per lambda S ekonomi dan A itu sama. Jadi silakan dilakukan untuk semua perhitungan A, B, dan C. Kayak gitu. Oke, kita lihat soal berikutnya. A solution of organic colloid, ini. Oh, ini beda deh. Solution of organic colloid is to be concentrated from 15 to 50% solids in a vertical tube evaporator. The solution has a negligible elevation and boiling point. BPE-nya diabaikan and the specific heat of the feed diketahui. Saturated steam is available, tekanan 0,8 atmosfer absolute, and the pressure in the condenser 100 mmHg. The feed enter 15 derajat Celcius, the overall coefficient 1700, the evaporator must evaporate 25.000 kg water per hour. How many square meters of surface are required and what is the steam consumption in kilogram per hour? Oke, kita kumpulin data yang kita punya. Pertama adalah spesifikasinya 15% ke 50% solid, ya, dengan mass flow rate-nya adalah 25.000 kg per hour. M dari air ya, MW, yang harus menguap. Gitu. Kemudian steam kita, ya, ini data utama. Steam kita ada di 0,8 atm absolute, ya. Yang mana kalau kita cari di tekanan segitu, suhunya ada pada sekitar, ada nggak suhunya? Suhu nggak ada. 93,5. Nanti dicari ya di steam table. Cari steam table ini. Itu juga termasuk lambdanya. Gitu. Kemudian di kondenser kita, tekanannya ada di 100 mmHg absolute. Kalau gitu suhunya berarti sekitar 51,3 derajat Celcius dan kalor vaporisasinya atau penguapan 2380 kilojoule per kilogram. Feed kita ada di 15 derajat Celcius. CP-nya berapa CP-nya tuh?
0,93. 0,93 dari air ya sebenarnya. Terus U-nya 1700. Ini dari air. Jadi harus dicari. Maka kita lakukan material balance lagi. Ya, selalu diawali dengan mass balance. Mass balance kita punya apa? Yang 15%. Kita nggak tahu inputnya berapa, feednya. Tapi konsentrasi awalnya 15%. Itu akan sama dengan feed dikurangi 25.000 dikali dengan 50%. Kita akan dapat nanti berapa massa atau laju alir dari feed yang masuk ke evaporator. Ini kalau dihitung mungkin sekitar 35.714 kg per jam. Kemudian kita hitung delta T-nya. Delta T-nya berarti kan adalah steam 93,5 dikurang kondenser 51,3. 42,2 derajat Celcius gitu. Karena kita lihat ya, feed masuk di 15 derajat Celcius, sementara delta T-nya bahkan titik didihnya tuh di 51,3. Titik didih 51,3 derajat Celcius. Artinya butuh preheating. Karena ini butuh preheat, kita hitung dulu. Q-nya berapa? Jadi kita hitung Q-nya, itu dari M feed CP kali delta T. Ya. Berarti kan M feed-nya adalah 35.714 ya. Kemudian dikali CP-nya 0,93 kali air berapa air? Cari ya CP air dikali delta T-nya berarti kan 51,3 dikurang 15. Dapat. Ini QF ya. Q-nya feed. Nanti Q yang benerannya berarti kan QF ditambah dengan 25.000 air yang menguap ya. Dikali dengan latent vaporization. Gitu. Nanti udah dapat kayak gitu baru kita hitung. Ya. Yang ditanya adalah kita cari dulu ekonominya. Steamnya dulu. Kayak tadi aja. Kayak yang soal pertama. Cari berapa steam yang dipakai. Berarti kan Q per ini ya. Nah, ini steam yang dipakai. Nanti tahu berapa ekonominya. Ekonominya berarti kan 25.000 per 25.000 dibagi berarti ini ya. 3 ya, ini dibagi 35.714 kurang 25.000. Itu enggak ya? Bukan ya? Oh, kurang MS, sorry. Ekonomi kan air yang diuapkan per steam yang dipakai ya, berarti per MS. Nah, ini, nah baru satu lagi nyari A-nya ya. Nyari A berarti kan Q per kan how many square meter of surface. Cari A, what is the steam consumption? Oh, berarti kita nyari MS, ekonomi, kemudian A. Ekonomi boleh lah dicari, boleh juga enggak. A berarti Q per U delta T. Ini udah dapat A-nya. Sederhana ya. Oke, kita cek soal yang berikutnya. Vertical tube 100 mm in diameter and 6 meter long are used to concentrate a dilute aqueous solution in a one-screw falling film evaporator. The flow rate per tube. Oke, flow rate-nya diketahui. Viscosity of the solution at the initial boiling point diketahui. What would be the average residence time of the liquid in the tube if no evaporation occur? Oke.
B. What fraction of the water would be evaporated if the overall delta T is 90 degrees Celsius and the overall heat transfer coefficient 3500. If the same fraction evaporated could be achieved in an upflow evaporator of the same size, what would be the average residence time? Assume the fluid in the tube is 2/3 liquid and 1/3 vapor. Fluidanya 2/3 liquid dan 1/3 vapor. Oke, kita kumpulin data lagi aja yang umum ya, bahwa diameter tube adalah 100 mm atau berapa? 10 cm ya. Kemudian panjangnya 6 meter, flow rate-nya 3000 kilogram per jam. Kemudian viscosity-nya 2,5 centipoise. Nah, kemudian apa lagi? Oke, ini yang diketahui soal. Kita lihat yang bagian A. What would the average residence time? Kita mau tahu residence time kalau tidak ada evaporasi. Ini kan sebenarnya kita cuma ngitung kecepatan aja ya, kalau dari ya, kalau dibilang nggak ada evaporasi, berarti kita cuma ngitung akibat viscosity kan, itu aja. Akibat viscosity. Pertama kita mau ngomongin ya bagian A ini kan tanpa evaporasi. Jadi ini murni ngomongin aliran sebenarnya. Murni nanya aliran. Yang pertama, karena ini cukup ya tebal ya, viskos, sorry. Nah, kita pertama hitung kalau kayak gini ya, ini hitung flow per unit weight perimeters. Kita tahu rumusnya, yang ini yang simbol gamma itu adalah laju alir per pi kali diameter. Dicari dulu nih, berapa? Kilogram per meter detik. Ya. Nanti baru dihitung berapa Reynolds number-nya. Reynolds number itu dirumuskan dengan 4 kali gamma ya per mu. Kayak gitu. Nah, nanti cari ketebalan tuh. Ya, berapa Reynolds number-nya. Turbulen atau enggak gitu. Atau laminar ya. Nanti hitung apa? Ketebalan. Yang kedua ngitung RE, yang ketiga ketebalan, thickness dari filmnya. Ini kan film kan? Ya, falling film. Nah, masih ingat di PPSH kan belajar falling film kan? Ketebalan delta itu gimana? Delta itu 3 mu gamma per rho kuadrat G pangkat 1/3. Kalau udah tahu ketebalan, ya, yang keempat tak hitung kecepatan. Kecepatannya berarti V sama dengan laju alir ya. Berarti kan Q per A. Ya, kayak gitu. A-nya adalah A-nya film pastinya. Ya, Q ini kan berarti kita punyanya kan mass flow rate ya. Berarti kan untuk tahu volumetric flow rate, kita harus tahu berarti massa per ini mass flow rate per density gitu kan. Kemudian dikali luas, berarti kan P ya dikali thickness dikali apa tuh? Pi dikali thickness dikali diameter.
Dah, dicari dulu kecepatannya. Kalau tahu kecepatan udah, yang kelima dihitung waktunya. Pakai kinematika biasa aja, waktu berarti adalah jarak dibagi kecepatan gitu. L-nya adalah 6 meter. Kayak gitu. Jadi karena ditanya yang pertama tanpa evaporasi, jadi ini murni cuma nanya tentang aliran aja. Gitu ya. Nah, baru kita masuk ke yang B. Soal B, kitanya adalah fraksi air yang teruapkan kalau delta T-nya 90 derajat Celcius, U-nya 3.500 watt per meter persegi derajat Celcius. Ya. Udah langsung jalan, pasti ke arah Q. Q ke arah UA delta T. A-nya berarti dihitung dengan pi kali diameter, ya kan? Dikali panjang, pi dl. Ini akan dihitung A-nya dari sana. Dapat Q-nya nanti. Nah, masalahnya kita nggak tahu fit-nya masuk dalam suhu berapa. Ya. Nah, kita tuliskan aja lah asumsi suhu fit sama dengan suhu didih. Jadi nggak ada QF. Sehingga QF-nya 0. Jadi Q-nya cuma ini aja. Kan harusnya Q tambah gini deh. Harusnya kan tambah QF. Gitu ya. Nah, kalau gitu kita bisa hitung dong berapa sebenarnya air yang teruapkan. Air yang teruapkan berarti kan Q per apa? Kali 1000. Berarti kan kalau kita mau tahu berapa massa air yang teruapkan, ya, berarti kan kita menghitungnya berdasarkan Q ya per latent heat ya, ya per latent heat. Gitu. Latent heatnya diketahui nggak ya? Ini ya. Ada tadi kita hitung mq per nms ya. Ya gitu ya. Jadi tinggal dihitung aja berapa nanti kalau ditanya fraksi. Berarti kan tinggal mw dibagi m awal. Kayak gitu. Bagian yang ketiga yang C. Yang diminta adalah ketika fraksinya sama. Jadi fraksinya sama. Jadi nanti nilai mw per m-nya itu sama. Tapi pengennya upflow evaporator of the same size. Jadi fraksi evaporasinya sama dalam upflow tube berisi campuran ya 2/3 liquid dan 1/3-nya vapor by volume ya. Ini given aja lah. Berarti kan dari volume tube itu, dari volume apa namanya? Maka kita bisa hitung dulu berapa volume tube-nya ya. Volume tube-nya berarti diameter kuadrat ya dikali panjang gitu kan. Nah, volume itu kan harusnya tinggal pi aja ya. Tapi kita kasih pi per 4. Ya berarti sih? 4/3 pi ya. 4/3 dikali
4/3 divided per 3 dikali. Ya, ditanya kan, if the same fraction of could be achieved in what would the be average residence time? Jadi kita ambil volumenya kan seperempat pi d kuadrat dikalikan L gitu ya. Ini adalah volume tube. Kemudian kita hitung berarti massa liquid kan berarti cuma ada 2/3 ya dari volume ya, dikali density lah ya, karena kan massa ya. Ini cari berapa massa liquidnya dalam kilogram, nanti tinggal dihitung berapa average-nya ya kan. Oh, ini adalah massa liquid. Ini massa liquid yang ada di dalam tube ya pada fraksi ini. Dan kita tahu kalau gitu berapa V rata-ratanya. Itu kan kita menjumlahkan dari 3.000 ya, asalkan 3.000 ya. Kemudian ditambah berarti kan 2/3 ya dari 3.000. Berapa tuh? 2.000 kan? Kalau 21 itu berarti ya, tambah 2.100. Ditambahnya 2.100 per 2 3 cuma 2.000 ya. Ini kan berarti sekitar 2.550 kilogram per jam. Nanti dikonvert aja jadi kilogram per sekon atau per detik ya. Nah, berarti nanti berapa waktunya? Waktu kan berarti tinggal massa liquid yang ada di tube dibagi kecepatan rata-rata gitu ya. Ini pada upflow ya, ini pada upflow. Kita ke soal berikutnya. 16.7 triple effect evaporator is to be used to produce 50% NaOH solution from feed containing. Oke. Ini sama ya ceritanya. Kita pengen bikin konsentrasi dari 25% ke 50% NaOH. Kemudian steam available and the vapor from condense. Oke, backward feed. Oke, ini tipenya backward. Jadi belakang berarti. Dan kita tahu ini triple effect ya, jadi ada 3 effect. Steamnya 320 derajat Fahrenheit. Condenser itu ada di 120 derajat Fahrenheit. If equal amounts of water are removed in each effect, what will be the concentrations in the intermediate effect, the boiling point elevation in each effect, and the net temperature differences available for heat transfer? Equal amount of water are removed in each effect. Jadi setiap effect akan punya equal water removal yang ya. Jadi MW1 sama dengan MW2 sama dengan MW3 gitu ya. Nah, kita masuk yang A, yang ditanya adalah konsentrasi intermediate effect, boiling point elevation of each effect, and net temperature differences.
Pertama kita lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan mass balance dulu. Di mana fit kita adalah NaOH ya. Laju alirnya berapa ya? Oh, nggak diketahui laju alirnya, maka kita asumsi 1000 pound per feet. Jadi NaOH itu innya kemudian MW ya MW itu berarti air yang diuapkan ya. MW dan terakhir adalah out. Innya adalah 25% dari fit, ya kan? N-nya ada 25%, berarti kan 250 pound per jam. Kalau air yang diuapkan tidak ada, berarti kan outnya tetap 250, ya kan? Pound per jam. Nah, berarti kan total air yang diuapkan itu, tunggu, harusnya tidak begini. Keluar aja 50%, berarti keluar jadi 500 dong. Ya kan, 500 hour. Gitu. Tunggu. Ini kan kalau tidak ada yang diuapkan nih 250. Oke, ini dulu. Berarti total air yang diuapkan itu 1000 dikurang 500. Berarti kan 500 pound per jam. Ya. Nah, karena ini triple effect ada 3 ya, berarti kan per effect-nya 500 per 3. Berapa tuh? 166,7 kalau nggak salah. Pound per jam. Ya, kalau backward fit berarti kan dari efek 3 ke efek 1. Ke efek 1. Itu ya alurnya. Nah, di efek 3, fitnya kan masuk 25%. Di efek 3, fitnya itu 25%. Ya. Berarti kan yang keluar dari efek 3 masuknya 250 ya. Kemudian 1000 basisnya dikurangin yang air yang menguap kan 166,7. Berarti sekitar 30% NaOH. Naiknya ke sana.
Kalau di efek 2, fitnya sudah 30%. Berarti di keluarannya itu tetap 250 inputnya. Ya, maka kita tulis di sini, outnya tetap 250. Dia berarti 1000, bukan 1000 dong. Ini 1000 kurang 166,7 ini 8. Berarti 833,3 kurang 166,7. Ini disebut nanti kita 37,5% NaOH. Jadi di efek yang ke-1 berarti, karena ini backward ya, fitnya berarti sekarang 37,5%. Keluarnya berarti 250 dibagi, nah ini 833 kurang 166 ini kan berarti 666,7 dikurang 166,7. Nah ini kalau dihitung, dia akan dapat 50% NaOH. Sesuai ya, gitu. Jadi, ini adalah konsentrasi di intermediate effect-nya. Yaitu 37,5% berarti. Kemudian kita suruh ngitung BPE-nya kan ya, boiling point elevation in each effect. Ya. Maka ini bisa dicari pakai Doering's rule aja lah. Ya. Jadi dibaca grafiknya, kalau konsentrasi segini, ya, suhu airnya berapa? Nah, suhu ini berapa tadi? Mana gambarnya? Kita cek ya. Nah, nih. Jadi cari suhu temperature-nya, temperatur airnya berapa di tekanan kita ya, tekanan kita ya. Kemudian konsentrasinya diketahui, maka cari BPA-nya berapa. Pakai Doering's rule. Jadi baca atau cari ya. T pure waternya, tarik garis konsentrasi, baru ke suhu solutionnya. Dan kita tahu BPE dihitung dari T solution dikurang suhu air, water. Gitu. Dilakukan untuk tiga-tiganya. Ya. Yang ditanya ketiga adalah net temperature differences available. Ya tinggal 320 ya steam dikurang yang 120. Ya delta T 320 dikurang 120 Fahrenheit. Berarti 200 derajat Fahrenheit gitu. Bagian B, what is the terminal temperature and more than with the same terminal temperature and more than 3 effects, what would the maximum number of effect that could be used? Tentukan maximum number of effect. Setiap efek baru kan yang baru harus punya delta T yang lebih dari 0 pastinya. Setiap efek harus delta T lebih dari 0, gitu kan ya? Dan total BPE-nya konstan. Nah, setiap efek punya satu BPE. Jadi, analisisnya adalah kita bikin BPE dan delta T ya per efek. Kalau delta T, bukan delta T aja, delta T neto ya, delta T netnya negatif, itu titik maksimum. Itu titik maksimum. Jadi kalau misalnya nanti N-nya kalian tambahin jadi 4, 5, dan 6, dan seterusnya, itu tinggal dilihat aja BPE-nya dan delta T netnya. Gitu. Oke, nah kita lihat soal berikutnya. Ini soal terakhir. Ya. Triple effect lagi, triple effect standard vertical tube evaporator, each effect of which has
140 meter square of heating surface is to be used to concentrate from 4% solid to 35% solids as solution, processing negligible boiling point elevation. Kita mau naik konsentrasi dari 4 ke 35%, luas permukaan 140, kemudian tidak pakai BPA, forward feed is to be used sebagai forward feed, steam is available, 20, vacuum, and the vacuum in the last effect corresponding to a boiling temperature 40 derajat Celcius. Oke, the overall coefficientnya diketahui, di effect 1, 2, dan 3. All specific heat sama, dianggap 4,2, radiasinya diabaikan. Condensate left at condensing temperature. Condensing temperature-nya berapa? The feed enters 90 Celsius, tentukan the kilograms of 4% liquor that be concentrated per hour. Wah, ini gampang. The steam consumption in kilogram per hour. Ini rating problem ya lagi-lagi. Jadi ini triple effect ya. Jadi kita punya A, tadi katanya 140 meter persegi per effect. Itu karena kita penaikin dari 4% ke 35% solids, nggak pakai BPE, forward feed, ya, forward feed, steam, 120 derajat Celcius, kemudian di last effect, dia punya suhu 40 derajat Celcius. Diketahui U1, U2, U3. Ya. Diketahui juga CP-nya. Diketahui juga suhu feed-nya adalah 90 derajat Celcius. Kemudian kita hitung dulu, kita tahu delta T-nya berarti adalah 120 kurang 40, yaitu 80 derajat Celcius. Kita tahu ya, yang untuk soal bagian, bukan soal bagian A sih sebenarnya. Ya, oke lah. Yang pertama kita cek dulu distribusi delta T. Ya. Kita tahu kalau U1 delta T1 itu akan sama dengan U2 delta T2 sama dengan U3 delta T3 kan gitu, sama dengan Q per A. Itu ya hubungannya. Dan kita juga bisa tahu kalau gitu seper U1 itu kalau ditambah seper U2 tambah seper U3 ini kan jadi total ya, total hambatan secara serial gitu. Kemudian kita harus hitung berapa delta T1. Delta T1 kan berarti dari delta T gitu kan dikalikan berarti apa ya? Berarti kan seper U1 dibagi sama ya total gitu ya. Ya dibagi sama U neto. Oh, bukan. Bagi sama, jadi ini 1 per U, ini kan ini ya nilainya. Gitu. Nah, nanti dapat delta T2, lakukan hal yang sama,
dan juga delta T3. Nah, dari situ kita akan dapat nilai T1, T2, dan T3. Kayak gitu ya. Nanti eh, kita masuk ke enthalpy balance. Ya. Enthalpy balance. Kalau kita lihat di efek 1-2 ya. Kita lihat di efek 1 dan 2. Kita akan lihat U1A delta T1 berarti kan dikurang U2A delta T2 itu kan sama dengan M-nya fit CP T1 min TF. Ya. Kalau kita pindah-pindahkan, kita akan dapat U2A tambah MFCP dikali delta T2, gitu ya. Sama dengan 3A delta T3. Nah, ini. Dan kita tahu kalau delta T1, delta T2, delta T3, kalau dijumlah hasilnya 80 derajat Celcius. Masalahnya delta T harus disesuaikan ya, karena fitnya perlu dipanaskan dari efek 1. Ya. Karena suhu fitnya 90 derajat, sementara T1-nya berapa nanti? Ini harus cari T1-nya. T1-nya berarti kan T1-nya tuh kalau dicari ini sekitar 103 derajat sih harusnya. Saya 101, sorry. Jadi cek dulu berapa delta T1-nya. Delta T1 kan berarti sisih dari 120 ya. 120 dikurang 18, 2. Ya sekitar segitulah. 120 dikurang delta T1 ya. Jadi acuannya 120 derajatnya ini. Jadi cari aja dulu berapa delta T-nya semua. Karena butuh pemanasan. Jadi baru dicari berapa. Nah, ini ternyata soal ini butuh iterasi ya. Untuk mencari si MF-nya ini. Ya. Karena kan MF-nya nanti masuknya ke sini nih. Ke persamaan ini. Gitu. Jadi silakan dicoba ya. Dicari MF-nya. Sebenarnya cara sama dengan cara-cara yang lain. Dengan cara-cara sebelumnya sama. Kayak gini. Cari MF itu. Ya tinggal dibolak-balik. Tapi ini terasi. Karena ada yang nggak diketahui. Jadi suhu-suhunya. Gitu. Kalau bagian B-nya ditanya apa? The steam consumption. Ini gampang ya berarti. Oke, nanti silakan dicoba, dilatih ya. Ini caranya sama aja. Jadi cara karena ini iterasi ya. Jadi kita ini aja dulu. Tebakan misalnya. MF-nya 10 misalnya. Kilogram per sekon. Itu boleh aja. Dimasukin ke persamaan yang eh, ke sini boleh nih. Ke persamaan yang ini. Nah, masukin persamaan sini. MF-nya. Nanti dari situ masukin juga ke tebakannya ke sini. Gitu, MF-nya. Apakah konsisten dengan ini? Nanti delta T-nya. Jadi cek konsistensinya. Kalau udah sesuai, berarti udah tuh MF-nya.
gitu kan. Harus dicek MF-nya, kemudian cari delta T-nya gitu kan. Itu baru dilakukan iterasi sampai dapat gitu. Baru bisa dihitung MF itu udah MF-nya. Kalau nyari nyari yang bagian B, steam consumption itu juga lebih mudah ya. Steam consumption kan berarti kita pakai ya kita tahu dulu MS-nya berarti kan Q per ini kan. Seperti ini. Ini kan steam consumption ya. Itu aja gampang aja. Jadi Q per cuman nyari Q-nya itu kan harus semua efeknya dulu. Kita tahu MF-nya berapa. Kayak gitu. Ya, silakan dicoba untuk iterasi mencari nilai MF. Ini tuh ya untuk video kali ini semoga membantu dan semoga sukses ya di ujiannya.